Rahayu sederek, eh, kali ini saya ingin berdongeng tentang kesatria-kesatria atau jiwa-jiwa terpilih Nusantara. Seperti biasanya, yang saya tarik adalah jiwa-jiwa sedih tapi tidak merasa ini adalah sesuatu yang berat, ya. Karena para jiwa-jiwa terpilih sebenarnya hanya merasa sepi di keramaian atau topong rame. Karena rata-rata para jiwa terpilih menikah tidak sulit sekali diterima dengan keunikan cara berpikir, sikap, atau menjadi pola pikir sehingga mempengaruhi kehidupan yang sebenarnya. Rata-rata para jiwa-jiwa terpilih menikah mengalami penentangan yang luar biasa. Selalu ditentang, dicemooh, atau diremehkan, bahkan dicibir, ditertawakan. Tidak apa-apa sederek, mungkin kita kesal dengan semua itu, tapi biarlah. Mereka orang-orang yang tidak tahu diri telah menyerap energi kita atau menyerap energi-energi jiwa-jiwa terpilih. Mereka itu tidak sadar, mereka punya kekuatan, punya energi karena pancaran dari energi-energi jiwa terpilih yang berinteraksi dengan para pembenci atau para penantang menika. Jalan keluar dari semua itu kalau dengan menunjukkan adalah meninggalkan mereka. Sangat berat bagi para jiwa terpilih meninggalkan orang-orang terdekatnya. Meskipun jelas-jelas mereka menentang. Jelas-jelas para jiwa terpilih itu merasa tertekan jiwanya karena tidak mengalami penerimaan, penghargaan. Maksudnya penghargaan di sini adalah dihargai, disayangi, ada dimengerti, diterima saja. Sebenarnya para jiwa terpilih ini sudah cukup senang karena jiwa-jiwa tidak menuntut apa-apa, tapi selalu saja direcoki, ditentang. Selalu saja orang-orang yang menyerap energi para jiwa terpilih itu menggunakannya justru menentang, ingin menyakiti para jiwa terpilih. Mereka tidak sadar telah memanfaatkan energi orang lain, yaitu jiwa-jiwa terpilih, dengan menentang atau melawan. Dan mereka rata-rata suka mencibir karena dia tidak sadar sumber kekuatan mereka itu adalah dari orang yang mereka tentang. Bahkan sampai saat ini, hingga sampai nanti terbaliknya roda kehidupan, yaitu dengan jagat anyar yang sering saya sebutkan menika. Jadi tetap tenang ya saudara-saudaraku para jiwa terpilih. Tetap tenang, dan saya yakin pasti juga tenang. Kita memang dari dalam ingin melawan dan membuka mata mereka lebar-lebar, tapi itu tidak perlu. Saya pun bisa menarik energi kemarahan yang luar biasa dari masing-masing, sehingga terpancarnya kadang ke hal yang tidak seharusnya. Karena sebenarnya alam ini, jika para jiwa terpilih ini terganggu atau mengalami lonjakan emosi,
itu adalah keuntungan bagi alam. Itu menetralisir hawa-hawa gelap sederek. Karena hawa-hawa gelap itu tidak bisa menyentuh jiwa-jiwa terpilih. Hawa-hawa gelap itu memang hawa gelap tidak bisa merasuki jiwa terpilih, tapi merasuki orang-orang di sekitarnya, orang terdekatnya, sehingga pasti di sekitarnya mereka adalah sok, justru mereka lah yang merasa terpilih. Itu sudah ciri khas, sederek. Misalkan Anda mempunyai daya penyembuh, tapi yang GR itu pasti yang di sekitarnya, yang terdekatnya, yang notabene selalu menentang, selalu bikin masalah, karena menurut mereka memang kehidupan enaknya merecoki orang, menentang, karena mereka berusaha menunjukkan eksistensi mereka. Mereka itu para pengecut yang tidak mungkin bisa mengungkapkan kebenaran. Kalau diingatkan baik-baik atau kita menunjukkan kemarahan bahwa kita itu butuh kejujuran, sepahit apapun para jiwa terpilih, jika orang mau jujur padanya akan menerima. Dan mereka para penentangnya ini bahkan tertawa-tawa, iya kamu merasa benar sendiri, padahal dengan sikapnya itu justru mereka yang merasa benar. Ya sederek, ciri jiwa terpilih adalah ketika orang-orang di sekitarnya mentertawakan dan ungkapannya yang menginginkan kebenaran, menginginkan kejujuran, itu dianggap kita sok benar. Oke. Itu sudah rata-rata akan mengalami penolakan di sekitarnya, dan justru yang merasa yang sok pada jiwa terpilih itu menuduh si jiwa terpilih. Jiwa-jiwa terpilih menika yang sok. Sudah biasa, sederek. Karena itu memang ujiannya. Hawa gelap tersebut akan menyerang jiwa-jiwa terpilih melalui orang-orang terdekat mereka. Karena jiwa terpilih sendiri tidak akan terpengaruh, tapi orang-orang terdekatnya, terutama yang lemah pendirian dan suka berbohong, itu pasti makanan empuk hawa gelap. Saya berusaha mewadarkan sederek, sepahit-pahitnya kejujuran, lakukanlah pengakuan dosa. Itu akan mencerahkan kita. Sepahit-pahitnya pengakuan dosa, jika itu diakui di hadapan jiwa terpilih, itu adalah obat. Jiwa terpilih pasti maafkannya. Tapi tuntutan kejujuran tidak semua orang bisa. Gampang mengucapkannya, tapi tidak akan bisa dilakukan oleh seorang pembohong. Karena seorang pembohong adalah cenderung menjadi seorang pengkhianat, dan jiwa mereka sekali pengkhianat itu pengkhianat. Tetap waspada dan pura-pura tidak tahu, karena itu bisa jadi membahayakan diri kita sendiri. Sederek, tekan emosinya. Saya pun semoga bisa. Mungkin yang dialami juga sedikit banyak ada persamaannya. Semoga nanti jika saya menghadapi hal demikian, saya bisa mengendalikan dan tetap menjaga ketenangan. Rahayu sederek, mugi-mugi pinaringan berkah selamat.